Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Abdullah Syabani akan mempresentasikan proposal pengembangan sistem informasi pendaftaran siswa di TK Al-Mutakin untuk laporan UAS mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi Universitas Siber Asia. Yang pertama, ringkasan penelitian pendaftaran siswa di TK Al-Mutakin untuk saat ini masih menggunakan sistem manual menggunakan formulir kertas, sehingga data yang ada di formulir tersebut harus diinput ulang. Proses pencariannya pun sulit dan memakan waktu. Seiring meningkatnya jumlah pendaftar, dibutuhkan sistem informasi yang terstruktur dan efisien. Penelitian ini bertujuan merancang sistem informasi pendaftaran siswa berbasis web atau desktop dengan database terintegrasi menggunakan metode waterfall, yaitu analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Hasil penelitian berupa prototipe sistem yang siap diimplementasikan dengan TKT 4-5 validasi dalam lingkungan nyata. Latar belakangnya, jadi proses penerimaan siswa baru di TK Al-Mutakin masih dilakukan secara manual, di mana orang tua itu mengisi formulir kertas dan data direkap secara sederhana. Cara ini menimbulkan berbagai kendala, diantaranya data mudah hilang atau tidak tercatat dengan baik. Yang kedua, pencarian dan rekap data lambat, kemudian pelaporan sering terlambat. Selanjutnya, kondisi tersebut membuat administrasi kurang efisien dan pelayanan ke orang tua terhambat. Penelitian ini penting untuk mendukung digitalisasi administrasi sekolah melalui sistem informasi pendaftaran yang lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pendaftaran siswa dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Yang pertama, Sutanto 2021 menjelaskan sistem pendaftaran berbasis web mempercepat proses administrasi. Yang kedua, Rahman tahun 2020 digitalisasi meningkatkan efisiensi dan keakuratan data. Kemudian di sini ada beberapa tahapan roadmap penelitian. Yang pertama, pendaftaran manual berbasis kertas. Yang tahapan kedua yaitu penggunaan spreadsheet sederhana. Yang tahapan ketiga, sistem berbasis database lokal. Yang terakhir, sistem informasi berbasis web. Aksesnya menggunakan akses online. Selanjutnya, metodenya. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak model waterfall dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan, jadi mengidentifikasi kebutuhan pengguna, admin TK dan calon siswa, serta kendala sistem dari sistem manual. Kemudian perancangan sistem, yaitu membuat rancangan database atau ERD, flowchart, dan desain antarmuka pengguna. Di antaranya form pendaftaran, laporan, dan sebagainya. Kemudian tahapan implementasi yaitu mengembangkan sistem informasi berbasis web atau desktop menggunakan bahasa pemrograman tertentu, misalnya bisa menggunakan PHP atau MySQL atau Python atau SQLite. Kemudian tahapan selanjutnya pengujian, melakukan uji coba sistem menggunakan metode black box testing untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Yang terakhir, evaluasi, yaitu melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari pengguna dan menilai tingkat keberhasilan sistem. Selanjutnya, luaran dan target capaian. Jadi, luaran penelitian ini difokuskan pada pencapaian hasil yang realistis sesuai dengan ruang lingkup tugas perkuliahan. Sistem informasi pendaftaran siswa ini yang dikembangkan ditargetkan mampu menghasilkan aplikasi sederhana, mampu menghasilkan prototipe aplikasi sederhana berbasis web yang dapat digunakan sebagai model implementasi pada TK Al-Mutakin. Jadi target tahunnya
kami set di tahun 2026, yaitu prototipe aplikasinya, yang kedua laporan penelitiannya, dan yang ketiga dokumentasi dan panduan penggunaan sistemnya. Kemudian di sini ada rencana anggaran. Pada setiap proyek pastilah dibutuhkan untuk anggaran untuk menjalankan proyek tersebut. Jadi rencana anggaran biaya pada penelitian ini disusun untuk mendukung seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengumpulan data, perancangan, pengembangan prototipe sistem, hingga penyusunan laporan akhir. Anggaran difokuskan pada kebutuhan teknis dan non-teknis yang relevan dengan tetap menyesuaikan ruang lingkup penelitian yang bersifat akademis. Rincian anggaran diantaranya adalah pengumpulan data dan observasi. Ini kami set di angka 1.500.000, yang kedua pengembangan perangkat lunak di angka 3 juta, yang ketiga pengujian dan evaluasi sistem di angka 2 juta. Angka ini merupakan masih angka perkiraan, nanti bisa berubah pada saat kami telah melakukan prakteknya di lapangan. Kemudian untuk jadwal, di sini jadwal penelitian disusun sesuai rencana dalam kurun waktu 10 bulan. Setiap tahap dirancang secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi akhir, sehingga penelitian dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rinciannya ada pada di tabel yang di bawah. Jadi untuk analisis kebutuhan dan pengumpulan data dari Oktober sampai November 2025, rancangan sistem, yaitu diantaranya adalah desain database, antarmuka dan alur. Kami rencanakan 3 bulan, Desember 2025 sampai Februari 2026. Kemudian implementasi prototipe sistem, kami jadwalkan 2 bulan, yaitu Maret sampai April 2026. Pengujian sistem atau black box testing, yaitu ada di bulan Maret sampai Juni, Maret April. Untuk jadwalnya kami tetapkan tahapan yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan pengumpulan data, itu ada di 2 bulan, Oktober November 2025. Kemudian perancangan sistem yang terdiri dari desain database, antarmuka dan alur, itu kami jadwalkan selama 3 bulan, yaitu dari Desember 2025 sampai Februari 2026. Tahapan selanjutnya implementasi prototipe sistem, itu kami siapkan selama 2 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai April 2026. Tahapan selanjutnya yaitu pengujian sistem, yaitu black box testing. Kami jadwalkan di bulan Mei dan Juni 2026. Yang terakhir, evaluasi penyusunan laporan dan finalisasi kami jadwalkan di bulan Juli tahun 2026. Di sini merupakan daftar pustaka yang saya cantumkan, ada 6. Kemudian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.